Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah hidup ini tentang cinta. Subtema yang pagi ini Tuhan. Subtema kedua nanti manusia. Sebenarnya hidup ini tentang apa sih? Pertanyaan ini sangat mendasar. Semua ini tentang apa hidup ini sebenarnya? Sebenarnya bisa dibagi dua saja. Ada orang yang filosofinya it's about me. Hidup ini tentang aku. Makanya semua diciptakan untukku. Nanti kalau ia mengalami masalah, dia sih yang salah gitu. Akunya lebih besar. Aku mau kerja keras, mau bisnis, curang gak apa-apa. Asal kaya, itu aku. It's about me. Salah dia. Hidup ini bukan tentang aku. Apalagi di gereja. Pelayanan itu bukan tentang aku. Bayangin kalau tentang aku gitu. Misalnya Reza, pokoknya aku yang paling kenceng, aku kenceng-kencengin. Waduh, rusak ini musiknya. Ya, bukan tentang aku. Yang kedua, it's about him. Tentang Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan. Banyak orang tidak mengerti loh. Orang berpikir gini, ya kamu kan pendeta ngomongnya Tuhan terus. Oh ya, kau ngomong tentang apa? Tentang aku kan? Akumu itu yang kau gede-gedein. Makanya ada istilah me time. Me time gak salah, cuma sebentar kan. Tapi kalau me time seumur hidup, waduh itu gawat tuh. Orang yang seperti itu. Ya. Kalau filosofinya it's about me, egonya itu luar biasa. Pokoknya aku, dia salah. Dia sengsara, salahnya sendiri. Gitu. Yang penting aku menang. Menang sendiri. Mau menikmati diri sendiri. Tidak peduli dengan sesamanya. Tidak peduli dengan Tuhan juga. Bahkan orang seperti itu datang kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Aku datang kepada Tuhan. Aku kasih persembahan, balikin Tuhan 100 kali lipat. Itu untuk dirinya itu. Coba bayangkan perasaan Tuhan bagaimana ngadepin manusia seperti itu. Ngasih persembahan diminta 100 kali lipat. Banyak orang gak memperhatikan perasaan Tuhan selama ini. Coba kalau kau anggap Tuhan itu begini, yang tidak sesuai. Perasaan Tuhan bagaimana? Coba kalau kita datang kepada Tuhan dengan roh yang compang-camping, masih buat dosa, malu-maluin. Bagaimana perasaannya Tuhan? Kita nggak pernah berpikir dari sisi Tuhan. Perasaannya Tuhan bagaimana? Banyak orang cuma beragama, rajin sembahyang, rajin donasi. Dia pikir itu udah tenang gitu jiwanya. Nggak memikirkan perasaan Tuhan. Makanya ada orang yang beragama dengan membenci orang lain, jadi teroris segala. Itu perasaannya sendiri itu. Tidak memikirkan perasaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu agar tidak ada yang binasa. Lah kau berani membunuh orang. Kok berani kau membenci sesamamu. Gak usah sesama deh. Kamu kok berani bentak-bentak istrimu sendiri. Berani menipu saudara sendiri. Yang lebih parah lagi, kau berani ya menipu gembalamu sendiri. Pengalaman pribadi. Saya kadang-kadang gemes juga loh. Aduh, kalau orang gak kenal saya ini pendeta marah-marah terus nih. Padahal bukan. Saya lagi menekankan hidup ini cuma satu kali. Jangan begitu, nanti kau rugi. Kita gak rugi ditipu. Rugi sebentar. Tapi rugi kekalnya di kau. Iya kan? Waduh. Ya, orang yang egonya tinggi itu ya, mau menang sendiri. Filosofi dunia itu luar biasa, memompa supaya orang pusatnya diri sendiri. Perhatikan apa yang diajarkan para motivator untuk diri sendiri semua. Kadang-kadang ngomong ya nanti charity ya itu cuma sampingan benerannya untuk diri sendiri.
Ya. Apalagi kalau ada orang yang bilang time is money. Waduh, time is money. Di sini jangan ada pelayan Tuhan yang time is money ya. Nanti main keyboard, satu ketukan ada harganya Pak. Jadi kalau satu lagu berapa ketukan tuh? Jangan pernah ada ya pelayan Tuhan di sini yang begitu ya. Di sini nggak ada memang, di sini nggak ada. Di tempat lain juga nggak ada sih. Di planet Mars sana ada. Alien. Pokoknya ya, kita itu ya jangankan pelayan Tuhan. Di dunia sekuler saja, kita jangan hitung-hitungan sama orang. Kalau nolong orang itu apa adanya aja. Gak pernah hitung-hitungan. Saya itu diberkati punya mama yang seperti yang mama saya itu. Meskipun kita dulu gak kaya, saudara. Pas-pasan. Ya bisa makan lah, tapi pas-pasan. Itu kalau ada lagi musim hujan, terus ada orang ngiyup tuh apa ya, berteduh tuh. Sama mama saya langsung diambil makanan, kalau jam makan gitu. Di makanan disuruh masuk, kasih makanan, gitu. Tukang juga semuanya, saya jadi lihat gitu. Oh iya ya, benar juga ya. Coba kalau hitung-hitungan gak ada apa untungnya aku gitu. Gak boleh loh hitung-hitungan saudara. Ya, jangan pernah hitung-hitungan sama siapapun. Bahkan di luar yang tidak seagama sama kita. Tetap tidak boleh hitung-hitungan. Kemanusiaan itu harus muncul. Apalagi kalau kita berkata kita mencintai Tuhan. Waduh, cinta macam apa yang kau punya itu? Kalau sampai tidak kelihatan bentuknya itu. Time is money, waduh capek deh. Dulu ada itu yang saya telepon. Pelayan Tuhan padahal, saya telepon jam 6. Dia ngomongnya gini, sorry ya Pak udah di atas jam kerja. Waduh, itu saya telepon terakhir kali. Gak bakalan saya telepon lagi orang kayak gitu. Di atas jam kerja katanya. Nanti kalau saya laporin Tuhan itu di atas jam kerja juga tuh. Jantungnya. Oh iya matiin. Gimana? Jangan hitung-hitungan. Aduh, saya itu kadang-kadang geli lihat orang kok berani ya sama Tuhan kurang ajar begitu ya. Aduh. Yang sebagian sudah benar sih, it's about him. Ini tentang Tuhan Pak. Oh ya benar. Ya, tapi dia pikir kalau kita mengasihi Tuhan itu cuma satu, agamawi. Dua, rajin ibadah di gereja, dia pikir itu cukup. Ya, doa puasa rajin, sehari 7 kali doanya. Dia pikir itu cukup buat Tuhan. Melayani di gereja, persembahan persepuluhan, dia pikir itu cukup buat Tuhan. Ya, kalau pendeta lain lagi, bikin KKR, bikin mujizat, aku mendengar suara Tuhan, dia pikir cukup dengan melakukan itu. Orang pikir itu rohani semuanya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dengarkan semua hamba Tuhan di luar sana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang teriak Tuhan, bukan. Mulutmu itu teriak-teriak Tuhan. Kau enggak masuk surga. Jika tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lu kok bisa gitu Pak? Teriak Tuhan yang memang tidak melakukan. Tidak. Apa itu melakukan kehendak Bapa yang di surga? Cari apa itu. Ya. Jangan mabok dengan agama. Orang mabok dengan agamanya sendiri tidak peduli Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pasti pendeta ini. Atau minimal penginjil.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangin itu dianggap kejahatan loh. Kenapa? Dijelaskan di ayat 21-nya, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kamu lakukan semua itu cuma ritual agama. Itu ada maunya. Makanya kita takut salah. Jangan sampai kita melakukan kegiatan agama begini, tapi ditolak Tuhan. Ternyata karena ambisi pribadi. Supaya aku ngetop, supaya orang-orang tunduk, supaya apa lagi ya? Supaya viral di YouTube. Wow, nggak masuk surga orang kayak gitu. Karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus. Apa itu melakukan kehendak Bapakku? Yang sesuai keinginan Bapak. Apakah KKR salah? Enggak, tapi lakukan untuk Tuhan, bukan dilakukan untuk diri sendiri. Kan banyak yang melakukan untuk diri sendiri. Ujungnya duit. Kolektor, kumpulin. Itu normal kolektor. Tapi kalau semua yang nempel di badanmu, kasih. Kan gitu kan gayanya, saya udah bosen lihat itu. Itu jam, lepas, semua lepas, sepatu. Lah bayangin kalau semua dilepas terus pulang semua pakai celana pendek doang. Ini gimana sih ya? Persembahan yang semua itu bukan itu. Itu kok ngerampok namanya. Ngakalin orang. Mulai sekarang perhatikan baik-baik apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kalau orang mau ngasih gak usah sekarang. Dari rumah transfer juga bisa. Gak usah akal-akalan begitu. Ya. Ini saya itu berharap gini loh ya. Kalau orang mendengar khotbah saya itu jangan tersinggung ya. Jangan salah mengerti. Itu juga berlaku untuk saya sendiri. Saya lagi marah-marahin, kan saya dengar juga. Saya dimarahin juga oleh saya sendiri gitu. Kan saya pendeta juga soalnya. Namanya otokritik. Jadi jangan baperan ya. Kalau kau baperan gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Kalau kebenaran disampaikan, amin. Gitu, apapun itu. Ya. Ternyata segala kegiatan yang nampak rohani itu bisa ditolak Tuhan. Karena itu hanya kegiatan agamawi. Tuhan tahu persis isi hati kita. Tuhan tahu persis motivasi apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita melakukan hal itu. Tuhan tahu persis. Ya. Makanya kalau kegiatan yang nampak rohani itu ditolak Tuhan, kenapa? Jika tidak melakukan kehendak Bapa. Jika tidak didasari dengan motivasi yang benar. Jika tidak didasari dengan kasih yang benar. Jika tidak mengasihi Tuhan. Apa gunanya kau KKR dan sebagainya tapi kau enggak mengasihi Tuhan? Apa gunanya? Padahal Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Ya. Tuhan tidak menginginkan kegiatan agamawi yang kosong. Yang permainan begitu itu. Kumpulan duit doang. Tuhan menginginkan kita itu dari hari ke hari mengerti kebenaran dan kita berubah. Naturnya berubah. Kodratnya yang dikenakan itu berubah. Jangan manusia lama terus. Yang Tuhan kehendaki itu bukan relasi agamawi. Yang Tuhan kehendaki itu relasi atau hubungan dengan Tuhan yang penuh kasih. Itu bukan relasi agamawi. Yang Tuhan kehendaki adalah kasih. Itu sejak perjanjian lama sudah dikatakan begitu loh. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Persembahan itu maksudnya persepuluhan, buah sulung, dan ritual agamanya. Tetapi belas kasihan. Kau punya belas kasihan enggak? Kalau enggak percuma itu persembahanmu itu. Enggak ada artinya sama sekali. Enggak punya belas kasihan sih. Yesus menegaskan begini, Tuhan Yesus menegaskan sendiri. Bahwa seluruh Tanak itu singkatan Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Artinya Taurat, para nabi, dan tulisan-tulisan. Makanya kalau kita baca Alkitab ya, ada tulisan gini, Taurat dan kitab para nabi. Betul? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya perjanjian lama secara utuh.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab suci, hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada kasih. Kalau tidak percuma. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya dengan dua hukum ini banyak orang itu sudah gagal memenuhi hukum. Kau mengasihi Tuhan gak sih? Kau mengasihi sesama gak? Mana buktinya? Kalau pakai dua hukum yang utama ini banyak orang udah gagal sebenarnya. Banyak orang mengasihi dirinya sendiri. Ya, biarlah di pagi hari ini kita semua diingatkan. Hukum yang paling utama itu hukum kasih yang tinggal tetap selama-lamanya. Kekal adanya. Semua dibatalkan, Taurat dibatalkan semua, persepuluhan dan sebagainya. Tetapi hukum kasih tinggal tetap selama-lamanya. Artinya, orang yang tidak memiliki kasih tidak bakalan masuk surga. Karena itu yang berlaku terus hukumnya. Kalau orang tidak melakukan Taurat, tidak masalah. Karena sudah dibatalkan. Tapi kalau orang tidak punya kasih, biarpun dia pendeta, KKR dan sebagainya, percuma semuanya itu. Biarpun puasa sampai pingsan juga percuma. Alkitab berkata biar tubuhmu dibakar sekalipun, gak ada gunanya itu. Emangnya Tuhan butuh apa? Buat apa tubuh gosong? Buat apa uangmu itu? Gak ada gunanya buat Tuhan. Tuhan mau hati kita, saudara. Ya. Di ayat 40-nya jelas. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya pada kedua hukum inilah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tergantung seluruh hukum di kitab suci. Jadi seluruh kitab suci itu sebenarnya cuma dirangkum menjadi dua hukum ini yang sebenarnya satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Ada orang yang setan itu memang licik sih saudara. Setan itu ngajarin hukum kasih apa enggak? Iya, sedikit tapi diplesetin. Ada orang yang mengasihi sesama. Tapi nggak mengasihi Tuhan, dia bilang Tuhan tidak ada. Yang penting aku baik sama sesama. Itu pasti plesetan dari iblis. Terus orangnya merasa aku baik kok. Lebih baik orang Kristen aja kayak gitu. Nah itu ditipu iblis tuh dia. Memang baik orangnya, tapi ditipu iblis. Ya, ada lagi yang Tuhan yang nomor satu, manusia sesama nggak penting. Itu ditipu iblis juga tuh. Mengasihi sesama, iya, tapi yang seagama, ditipu iblis itu sebenarnya. Dia hanya mengasihi yang sama. Lah kalau yang sama, setan juga mengasihi yang sesamanya. Justru Tuhan ngajarin kasih sesamamu, musuhmu, siapapun yang tidak seagama juga. Kasih kita harus mengalir sehingga semua orang akan melihat yang ini dari surga nih. Kalau cuma mengasihi yang seagama, yang baik sama dia itu mah di dunia ini banyak. Tapi kalau yang dari surga, dia mengasihi, kasihnya mengalir ke semua orang. Tidak pandang bulu. Ada amin, saudara? Itulah sebabnya orang yang rasis di dunia ini gak bakalan masuk surga. Karena dia menghina Tuhan. Tuhan yang menciptakan dia hina-hina. Itu orang bodoh itu sebenarnya. Diciptakan kita beragam begini supaya kita saling mengasihi. Lah kok rasis? Kalau nggak bodoh apalagi itu. Ya, kita itu tidak boleh membeda-bedakan orang. Semua ciptaan Tuhan harus sama. Itulah hukum kasih. Makanya tidak ada hukum lain yang lebih tinggi dari hukum kasih. Hukum agama dan sebagainya itu nggak ada papanya itu dibanding hukum kasih. Setiap hukum yang melanggar hukum kasih dia salah pasti. Hukum yang terutama itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Ini bedanya kekristenan dengan yang lain. Bisa nggak kau mengasihi musuhmu?
Bisa nggak kau mengasihi yang berbeda sama kau? Itulah kunci dari surga. Yang ini anak Allah nih. Bahkan ia datang rela mati untuk semua manusia yang membencinya. Bayangin Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Padahal dia tidak bersalah. Ia yang begitu mulia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Supaya kita belajar daripadanya. Bukan guru biasa. Guru yang datang dari surga. Ya, kalau ada orang yang ngerubah-rubah cerita ini. Ya hanya manusia biasa, cuman baik. Itu setan itu. Itu ajaran setan, saya kasih tahu. Memang orangnya nggak jahat, baik-baik. Tapi ia ditipu oleh setan, saudara. Saudara menyebut Kristen tapi nggak menghormati Tuhan Yesus, itu bukan Kristen. Ya, kau pindah agama aja sono. Tuhan Yesus itu pusat dari segalanya. Nanti kapan ya, ke depan ada judulnya Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu segalanya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita semua tidak selamat. Karena Bapa kita di surga mengutus satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus. Dengan apa manusia bisa selamat? Dengan berbuat baik. Baikmu itu seberapa? Bercermin diri dulu kalau ngaku baik. Sama sesama aja benci, mau baik ngakunya. Iya kan? Makanya kita sangat beruntung loh, kita diajarin hukum kasih. Sehingga kita di hati kita, di pikiran kita itu kita nggak punya musuh. Orang boleh menyakiti kita, tapi kita nggak sakit hati sama dia. Kita cuma doain dia, aduh Tuhan nanti dia binasa. Kalau tidak bertobat binasa dia. Kasian. Gitu loh. Ya, makanya para pelayan Tuhan di GMM harus punya kasih. Semua orang. Ya semua orang pernah buat salah. Tapi kita harus mengasihi semua orang. Ya. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dicatat baik-baik ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dicatat baik-baik ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bayangkan nih saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang cemering. Yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jelas atau tidak nih? Jangan sampai kau kasih per bulan aja diminta lagi. Kau kasih semuanya aja gak ada gunanya kalau kamu mengasihi Tuhan. Kasih persembahan diminta lagi. Kau mengasihi Tuhan atau mengasihi dirimu? Tanya diri sendiri itu. Kan begitu ya. Firman Tuhan itu sebenarnya jelas loh saudara. Cuma setan itu suka kritik-kritik manusia yang bisa dikritiknya. Kalau manusia itu strict gitu ya, taat sama firman gitu ya, tahu, ini plesetan nih. Itu, ya. Aduh Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu bukan soal ritual atau kewajiban agama, syariat Taurat, bukan. Kalau kita mengasihi Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan. Catat baik-baik kalau kita mengasihi Tuhan yang pertama. Bukan sekedar perkataan aku mengasihimu Tuhan. Bukan. Kalau kita mengasihi Tuhan kita pasti yang pertama taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus nih. Kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Di ayat yang lain Tuhan berkata ini, kamu gak menuruti aku, gak taat sama aku, gak melakukan segala perintahku. Memang kau gak mengasihi aku. Yang kedua, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan,
prioritas kita pasti Tuhan. Prioritas kita pasti Tuhan, saudara. Banyak orang berpikir itu begini loh. Kalau mengasihi Tuhan itu ngasih persembahan, ngasih ini, ngasih itu, udah. Bukan. Ibarat begini, ilustrasinya gampang sih. Saudara ya, kalau ada seorang suami, setiap hari kasih hadiah sama istrinya. Ini lagi Valentine. Hadiahnya coklat. Kan gitu kan? Murah amat sih hadiah cuma coklat. Hadiah itu cinta bukan coklat. Itu cuma lambang sih ya. Setiap hari kasih coklat, besok kasih cincin, besok kasih kalung, besok kasih ini. Cinta enggak itu? Enggak, kata ibu ini. Apalagi enggak ngasih ya bu. Kalau cuma ngasih tok, itu belum melambangkan cinta. Ngasih, udah ngasih terus dicuekin. Dia pergi sama kuntilanak. Kan begitu tuh ciri-cirinya orang yang nyeleweng. Dia baik-baikin istrinya. Ya kalau pulang tuh ngasih ini, ngasih itu. Kasih duit, kasih ini. Tapi di luar rumah pergi sama kuntilanak. Kuntilanak bin setan. Karena cinta itu bukan soal pemberian. Cinta itu soal hati, saudara. Seorang suami yang mengasihi istrinya, bukan cuma ngasih tok tapi nggak perhatian buat apa. Yang penting perhatian. Memberi waktu, mendengarkan keluh kesah istrinya. Iya kan? Dari hati ke hati. Itu cinta. Sama Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan cuma kau kasih persembahan tok, udah kau cuekin habis itu tiap harinya. Itu bukan cinta Tuhan. Ya. Padahal Tuhan udah kasih contoh loh. Aduh, kenapa orang tidak mengerti ya. Yang diperlukan itu menghabiskan waktu bersama dengan istrinya, mendengarkan isi hatinya. Nah itu cinta baru terjalin di situ, bukan soal uang. Kalau uang mah gampang. Iya kan, tinggal transfer jarak jauh aja nggak usah samperin juga. Itu bukan cinta, saudara. Kasih sejati bukan hanya tentang memberi sesuatu. Dicatat baik-baik, quote ini. Tetapi tentang memberi hati kita sepenuhnya. Hati. Itu dicatat baik-baik. Kasih sejati bukan hanya tentang memberi sesuatu, tetapi tentang memberi hati kita sepenuhnya. Semuanya. Itu baru kasih sejati. Kan begitu. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waduh saudara. Kita itu sering sibuk dengan kehidupan ini. Tiap hari kerja keras, bisnis, banyak masalah, pusing. Terus sibuk setiap harinya. Kita lupa bahwa ada pribadi agung Tuhan Yesus. Yang sangat mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan tidak menuntut apa-apa loh saudara. Ia hanya ingin kita mengerti cintanya dan membalasnya. Itu aja. Bukan soal gini, ada syariat 613 syariat. Ikutin ya. Enggak. Zaman itu sudah berlalu. Kamu mengasihi aku atau tidak? Makanya Tuhan Yesus berkata begitu sama kita. Sebenarnya pertanyaan itu untuk kita semua juga. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus berkata begitu. Kalau kamu mengasihi aku, yang pertama apa tadi? Kamu akan taat melakukan segala perintahku. Pasti. Mengasihi aku enggak? Yang kedua apa saudara? Prioritas kau siapa dalam hidup ini? Tuhan kan? Kalau gitu korbankan perasaanmu. Disakiti sama teman sedikit aja udah dendam. Loh kamu itu mengasihi Tuhan enggak sih sebenarnya? Kalau kita mengasihi Tuhan melebihi segalanya, mau disakiti kayak apapun enggak masalah. Ya. Saya dikatain konyol di YouTube ya. Saya diemin aja kok, enggak saya hapus. Biarin aja. Nanti 10 tahun lagi kalau dia bertobat biar dia baca sendiri. Aku dulu kok gitu ya. Maksudnya baik kan? Biar menjadi catatan abadi buat dia. Dia ngetik. Ngatain orang konyol padahal enggak kenal. Ya, padahal salah saya apa sama dia. Makanya saya enggak sakit hati juga. Enggak boleh loh saudara. Baper itu enggak boleh.
Gak apa-apa kok dikatain orang. Yang penting jangan Tuhan yang ngatain kita. Aku tidak kenal kamu. Waduh Tuhan jangan. Kalau yang itu jangan. Makanya mengasihi Tuhan. Kan begitu. Jangan sampai Tuhan yang mengasihi kita tanpa cacat celah itu. Tidak bersyarat kasihnya. Jangan sampai kita baru menyadari kasihnya Tuhan ketika semuanya sudah terlambat. Kalau semuanya sudah terlambat, habis saudara. Ya, waktu yang kita miliki itu terbatas. Yang masih muda, sebentar lagi kau tua juga. Ya, bayangin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Yang sudah tua, apalagi makin tua kita. Ya kan? Mana bisa muda terus. Saya kalau lihat foto saya yang zaman dulu, iya ya sekarang sudah tua rupanya. Tapi ya, dengan berjalannya usia itu kita ada keuntungan loh. Pengalamannya makin banyak kan. Tapi ada orang yang pengalamannya banyak tapi nggak belajar juga. Percuma juga. Jadi bukan soal usia. Soal kesadaran kita ini loh betapa besar cintanya Tuhan sama kita. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidak merasa, tidak menghayati. Sehingga hidup kita tidak berubah. Kan mestinya kita itu tanya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kan gitu ya. Tahu lagu itu enggak? C ya. Kan mestinya gitu ya. Tuhan mengasihi aku dulu. Waduh, bahkan belum lahir. Tuhan sudah mengasihi. Waktu berdosa Tuhan sudah mengasihi aku loh. Ya. Sehingga kalau kita ngadep Tuhan itu, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mestinya gitu loh. Saudara, sebenarnya hidup ini tentang kisah cintanya kita sama Tuhan. Kisah cintanya Tuhan sama kita. Kisahnya cintanya kita sama sesama. Gak ada yang lain. It's about love. It's not about money. Bukan tentang uang. Tentang cinta kita ini. It's not about religion. Bukan tentang agama. Tentang cintanya kita loh. Saudara tahu nggak dalam ilustrasi ya, dahulu ada seorang ibu yang miskin, saudara, di suatu kota kecil. Ia hanya bisa memberi makan sama anaknya, nggak bisa kasih biaya sekolah dan sebagainya. Tapi sang anak ini dipacu oleh ibunya, kau harus pintar. Jangan seperti orang tuamu, dulu nggak sempat sekolah. Anak ini belajar keras, saudara. Akhirnya lulus kuliah di kota besar. Kuliah di kota besar, ibunya nggak bisa kasih uang. Ibunya hanya bisa mendoakan. Setiap sore dia berlutut di kamarnya. Ya. Lalu berjalannya waktu, sang anak kuliah kan sibuk ya. Kuliah tuh sibuk loh, dari pagi sampai malam. Lulus bekerja, terus begitu. Waktunya sedikit untuk ibunya. Apalagi luar kota. Waduh, sampai suatu hari anaknya sudah berhasil. Dia pulang ke kampungnya. Ibunya sudah gak ada, saudara. Tinggal batu nisan. Sang anak merasa kehilangan. Ia menghilangkan waktu-waktu bersama ibunya. Ini benar-benar seperti manusia, saudara. Manusia yang sama Tuhan. Selama kita hidup, ia sibuk dengan kegiatan sehari-hari, tapi tidak memperhatikan Tuhan. Tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Sampai semuanya terlambat. Yang jadi batu nisan kita sendiri. Jangan ya saudara ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan sampai kita hidup ini berlalu begitu saja. Tidak bermakna sama sekali. Makanya kita mulai sekarang harus belajar
kasih setiamu Tuhan yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Hanya dengan itu kita bisa sembuh, saudara, dari sakit jiwa kita itu, yang egois, yang gak bisa berubah dari dulu. Ya, saudara tahu, cintanya seorang tua sama anaknya, itu aja gak meminta balasan loh. Apalagi Tuhan kita. Yang ia inginkan hanyalah hati kita sendiri, saudara. Persembahkan seluruh hidup kita. Jika tidak, orang itu pantas binasa. Mulai hari ini saudara, sebelum kita menghadap Tuhan, pikirkan perasaan Tuhan. Jangan sampai kita menghadap dengan tidak sopan. Amin, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita, saudara. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Manusia banyak yang tidak tahu diri. Dijadikan biji mata Tuhan, saudara. The apple of the eye. Biji mata. Saudara tahu biji mata itu? Komponen di tubuh manusia yang paling rapuh. Empuk. Tapi dilindungi luar biasa. Kalau ada debu aja nih, dengan kecepatan tinggi dia menutup. Dan itu refleks, gak dipikir dulu. Bayangkan ada debu nempel, dipikir-pikir dulu. Kan langsung refleks kan? Tuhan memperlakukan kita seperti biji matanya. Barang siapa berani menyentuh biji mata Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan. Itu benar loh. Makanya saudara, kita harus jadi biji matanya Tuhan. Kalau tidak seperti telur di ujung tanduk. Manusia itu sebenarnya rapuh, sebentar bisa mati. Mati masuk neraka. Disuruh cinta Tuhan kok tidak mau. Masih ngotot dengan berbagai macam alasan. Biji mata Tuhan itu dipakai sebagai perumpamaan, saudara. Bahwa kita itu sangat dikasihi, sangat berharga dijagai Tuhan. Apple of the eye. Extremely precious. Sangat amat berharga. Dan itu dipakai di Alkitab kita sebagai metafora. Makanya di Amsal 7 ayat 2 dicatat saja ini. Amsal 7 ayat 2. Kita itu harus menyimpan ajaran Tuhan, kebenaran seperti ini. Seperti biji mata kita juga. Kebenaran itu seperti biji mata kita. Jangan dikutak-kutik, ini benar nih. Aku gak mau ikut siapapun, aku mau kebenaran Tuhan. Buat apa ikut kebenaran yang lain? Pelihara kebenaran yang kita punya, yang dari Tuhan. Seperti biji mata kita. Disentuh tuh orang lain, enggak. Otomatis refleksnya menolak. Miliki refleks rohani, saudara. Refleks rohani. Ada debu kepalsuan masuk, set langsung. Otomatis. Sebab kita milik Tuhan. Saudara tahu enggak? Ada satu ungkapan, yang ini pernah saya sampaikan tapi saya mau ulang lagi di pagi ini sebagai penutup. Kejadian 12 ayat 3. Tuhan berkata begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini Tuhan bicara sama Abraham. Kenapa? Karena Abraham sempurna? Tidak. Karena melalui Abraham keselamatan diteruskan. Kalau kita menjadi bagian dalam keselamatan pekerjaan Tuhan, maka orang yang berbuat baik sama kita, sama pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Tapi Tuhan yang mensabotase pekerjaan Tuhan, menganggap enteng bahkan, Tuhan akan mengutuk orang itu, menghancurkan manusia itu. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Ya, orang yang mendukung pekerjaan yang sesat, Tuhan akan menghancurkan orang-orang seperti itu. Artinya mensabotase pekerjaan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Ada yang ngajarnya beda. Enggak, selamat itu gini. Versi lain. Tuhan itu yang lain gini. Versinya sendiri. Dikutuk Tuhan itu nanti. Bukan saya loh ya, jangan marah sama saya. Saya cuma mau ingatkan itu firman Tuhan. Tuhan serius loh dengan proyek keselamatan. Tuhan mau semua kita selamat.
Lah kalau ada yang ngojok-ngojokin supaya binasa, kutuk Tuhan orang itu. Makanya saudara kalau mendukung pekerjaan Tuhan yang benar. Yang nggak benar nggak usah didukung, mendingan nggak usah kasih apa-apa. Tuhan malah senang, kau dukung ya, yang salah aja kau dukung ya. Kamu memang anteknya si iblis itu. Gitu loh saudara. Ini saya bahasanya terlalu vulgar sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa supaya saudara mengerti maksud saya. Saudara nggak harus ngasih di sini kok, beneran. Persembahkan ke gereja yang benar yang lain yang lebih membutuhkan, silakan. Tapi jangan salah menyalurkan berkat. Kalau salah, saudara mendukung pekerjaan yang bukan pekerjaan Tuhan. Ya, amin ya. Saudara itu tenang, kita itu biji mata Tuhan. Orang berbuat baik sama kita, Tuhan akan balas orang itu. Meskipun bukan orang Kristen. Orang di luar sana yang gak percaya Tuhan Yesus berbuat baik sama kita, Tuhan berbuat baik sama dia. Tapi kalau orang menyerang firman Tuhan, mensabotase, dihancurkan Tuhan, dikutuk dia. Meskipun hari ini kelihatan kaya, kayamu itu kutukan. Saya kasih tahu. Karena berkat itu hubungannya bukan dengan harta. Berkat itu hubungannya dengan perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Kan begitu ya. Kita itu harus tahu diri loh, saudara. Kita harus tahu diri. Jangan sampai kita nggak tahu diri. Tuhan mengasihi kita padahal kita tidak layak dikasih tadinya. Ya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, seminar 7 natur kebenaran baru selesai. Seminar berikutnya adalah seri nama Tuhan. Banyak orang tidak mengerti nama Tuhan itu siapa. Ada yang berkata Yahweh, ada yang berkata Yehova. Nanti kita lihat siapa. Berdasarkan fakta Alkitab. Karena kita tidak boleh memanggil nama Tuhan sembarangan. Ya, kita teruskan nanti serinya nama Tuhan namanya. Dan ini gak tahu ya kenapa orang gak membahas ini ya. Sehingga banyak orang salah. Manggil sembarangan, ngotot lagi dikasih tahu. Aduh Tuhan, kita itu siapakah aku ini ya Tuhan? Setiap kita ini dikasih Tuhan, dijadikan biji matanya. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau kasih setiamu. Puji dan sembah kami yang di surga, kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kami diingatkan bahwa hidup ini tentang kasih Tuhan, bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih untuk gereja di tempat ini, gereja milik-Mu ini Tuhan, gereja mula-mula. Engkau pakai terus secara ajaib untuk menjangkau banyak jiwa, menyembuhkan banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani-Mu di sini, juga dimanapun berada. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sangat setia, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Izinkan kami mengangkat tangan kami di pagi hari ini. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga, berkat jasmani dan berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat, kepekaan akan kehendak Allah turun atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.